Yo bro, pagi ini gaspol dari Talauk menuju Barung-Barung Belantai. Kotosi tarusan pilot on. Yuk ikut jalan-jalan. Pagi buta mata terbit di ufuk timur, motor nyala helm kenceng siap petualang. Dari Talauk nan hijau sawah subur, jalan tanjakan angin sepoi menyapa wajah. Kabut tipis menyelimuti bukit-bukit, aku gas throttle, hati riang gembira. Motovlog pagi dari Talauk ke Tarusan, Barung-Barung Belantai, Kotosi nan indah. Lihat padi menguning, sungai mengalir deras, petualangan motor berat lo hari ini top markotop. Hey viewer, like dan sub, ikut riding bareng. Lewat kampung kecil, salam ke warga ramah, kopi hitam panas di warung pinggir jalan. Belok kanan ke Tarusan, jembatan kayu goyang, pemandangan sawah, burung berkicau nyanyi. Motor genit angin, ban ngebut di aspal basah. Perjalanan pagi, cerita baru dimulai. Motovlog pagi dari Talauk ke Tarusan, Barung-Barung Belantai, Kotosi nan indah. Lihat padi menguning, sungai mengalir deras, petualang motor vlog hari ini top markotop. Hey viewer, like dan sub, ikut riding bareng. Hentikan sebentar, foto spot epic nih, upload TikTok story, wah share ke semua. Hidup di alam bebas, motor sahabat setia. Dari Talauk sampai Tarusan, petualangan tak pernah usai. Sampai di Barung-Barung, capek tapi senang. Thanks for watching, see you next vlog gaspol. Motovlog pagi dari Talauk ke Tarusan, Barung-Barung Belantai, Kotosi nan indah. Lihat padi menguning, sungai mengalir deras, petualang motor vlog hari ini top markotop. Hey viewer, like dan sub, ikut riding bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi guys. Baiklah, sudah lama kita tidak buat konten reading lokal, hanya tipis-tipis saja guys. Sekarang kita kembali lagi menuju Barung-Barung Belantai dari Talauk Bayang. Sedangkan Barung-Barung Belantai di Koto 11 Tarusan, berjarak lebih kurang dari Talauk ini sekitar 35 km guys. Oke guys, yuk kita saksikan bersama-sama. Pagi guys, ini bulan puasa nih guys, tapi kita ada keperluan ke KPN Barung-Barung Belantai. Ada kabarnya pembagian THR nih guys untuk guru-guru yang mengajar di Koto 11 Tarusan. Nah, kita dapat pesan bahwa hari ini kita akan mengambil nih guys. Ya, diberi waktu mulai hari Rabu kemarin. Nah, hari ini sekarang hari Sabtu. Nah,
Jadi diperkirakan sampai minggu depan masih ada untuk pengambilan THR fasilitas dari Koperasi Pegawai Negeri yang di bawah naungan KPN Barung-Barung Belantai. Nah, walaupun kita sudah pindah ke Kecamatan Bayang dan nama kita tetap ada di KPN karena kita tidak keluar dari koperasi KPN ini guys, karena untuk jaga-jaga setelah pensiun nanti kita akan bisa mengambil dana investasi kita yang simpanan pokok dan simpanan wajib kita yang akan diberikan setelah kita pensiun nih guys. Nah, apalagi kita pensiun tidak beberapa tahun lagi, lebih kurang ada sekitar 7 tahun lagi guys. Nah, kita berjalan dari rumah ke Tarusan ini menempuh jarak tempuh lebih kurang 35 sampai 40 km guys, tidak dengan kecepatan sedang-sedang saja, antara 40 km lebih kurang nih guys. Nah, kebetulan pada puasa kali ini orang lebih banyak istirahat di rumah, sedangkan guru-guru dan pegawai lain jam kerja selama bulan puasa ini sangat singkat nih guys, hanya lebih kurang 2-3 jam saja. Setelah itu nanti pulang lagi, maka tidak kelihatan begitu ramai jalan ini guys. Biasanya kalau hari biasa, kalau pagi ini sudah banyak dilewati oleh para siswa yang berangkat ke sekolah maupun para pegawai yang berangkat ke kantor maupun para guru yang berangkat ke sekolah. Nah, kebetulan pada agenda puasa kali ini kegiatan rutinitas guru hanya 2 jam saja di sekolah. Setelah itu balik lagi, dan kita berangkat hari ini jam 9 nih guys. Jadi sudah ada yang pulang ini guru-guru, karena bulan puasa ini diagendakan ada kegiatan pesantren Ramadan bagi siswa SD dan SMP. Kalau untuk SD diutamakan bagi kelas 4 dan 5, dan kelas 6 tidak. Sedangkan kelas 1, 2, 3 tetap belajar di sekolah, tapi difokuskan kepada pembelajaran agama seperti pembacaan surat-surat pendek dan pembacaan salawat Nabi. Nah, karena tidak begitu ramainya pada bulan puasa ini, maka jalan kelihatan sangat sepi, dan kita lihat alam begitu cerah nih guys, karena beberapa hari ini cuaca sangat panas, jarang turun hujan, hanya turun tipis-tipis saja guys. Setelah itu panas lagi secara berkepanjangan, sehingga banyak tanaman pertanian kita ini gagal panen guys. Terutama kalau kita ini sambil bekerja juga menanam cabai rawit di polybag. Nah, kebetulan cabai rawit di polybag kita ini selama bulan puasa karena tidak terlalu fokus, karena kita memprioritaskan ibadah puasa dan juga faktor stamina juga guys untuk merawat cabai di polybag. Jadi kita hanya menyiram cabai selama musim kemarau ini hanya 1 kali sehari. Jika hujan turun, alhamdulillah, jadi kita tidak menyiram. Nah, akhirnya cabai kita ini banyak yang layu juga guys. Ya, kita tidak bisa paksakan guys. Kalau seandainya rezeki kita dia bisa hidup, ya kita
syukuri aja. Tapi kalau udah layu dan mati, ya itu bukan rezeki kita. Tetapi kita tetap berusaha untuk merawat supaya cabai ini tetap hidup guys. Dan setelah puasa kita akan ekstra lagi untuk merawat cabai-cabai di polybag. Karena selama ini kita lihat cabai ini, karena satu kali kita siram biasanya 2 kali penyiraman dalam satu hari. Itu yang normalnya guys. Tapi karena kalau kita siram, stamina kita nih guys yang kita pertimbangkan. Karena kita lagi puasa, hausnya itu yang bukan main guys. Setelah penyiraman, mulut ini terasa kering ini guys. Ya akhirnya kita sabar dan pasrah saja dulu. Dan setelah habis puasa nanti kita akan kembali merawat cabai ini guys. Oke guys. Dan kebetulan setiap puasa, setiap anggota KPN bareng belantai itu menerima THR guys. Nah kebetulan THR kita belum terima, jadi kita berangkat hari ini sambil menikmati suasana pagi yang cerah ini guys. Nah kita sudah berada di jalan lintas nasional Padang Painan menuju ke arah utara. Nah dan jalan masih kelihatan masih sepi, tidak banyak lalu lalang mobil maupun sepeda motor yang lewat. Ya karena mungkin karena pengaruh puasa juga nih guys, dan orang sedikit mengendorkan kegiatan atau aktivitas hariannya seperti bertani, apalagi sekarang cuaca sangat ekstrim, sangat panas. Sedangkan di beberapa daerah lain ada penghujan guys, tapi daerah kita ini gantian nih guys. Ini sudah lama musim kemarau. Ya, begitulah siklus cuaca guys. Kadang terlalu ekstrim, kadang-kadang diselingi hujan tapi tipis-tipis saja. Nah kita sudah berada di api-api nih guys. Nah sebentar lagi kita akan melewati jembatan api-api, nah, yaitu sebuah muara yang dasar sungainya adalah Sungai Batang Bayang. Dan hanya 100 meter dari sini adalah laut tuh guys, lautan lepas. Nah ini sebentar lagi kita melewati muaranya api-api. Nah ini muaranya guys, di jembatan tenda ini. Ini agak panjang juga jembatannya guys, karena ini adalah muara yang kita lewati. Ya karena di pesisir selatan ini banyak muara nih guys. Di Bayang juga ada, di Terusan pun juga ada. Nah di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan ini ada muara. Karena pesisir selatan ini unik guys, mereka berada di tepi pantai dengan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia yang begitu luas, dan diapit oleh Bukit Barisan di sebelah timurnya. Jadi kabupaten ini memang merupakan kabupaten yang terluas tapi sangat panjang guys. Kalau terbentang dari utara sampai ke selatan ini ada lebih kurang 243 km. Yaitu kalau di utara berbatasan langsung dengan Kota Padang, dan di selatannya ada Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Mukomuko di Provinsi Bengkulu. Nah, jadi kita tepatnya tinggal di Kecamatan Bayang dan bekerja di Terusan. Nah, oke guys, kita sudah berada di Kenegarian Api-Api nih guys. Sebentar lagi kita akan meninggalkan Kenegarian Api-Api. Nanti ada perbatasannya langsung dengan Kecamatan Terusan, yaitu di Kecamatan
Kecamatan Tarusan nih guys. Oke guys, perbatasan antara Bayang dengan Tarusan ini lebih kurang 1 kilo lagi guys. Ini masih di Kenagarian Api-Api. Nah, setelah Kenagarian Api-Api masuk kita ke Kenagarian Kapuh. Nah, Kenagarian Kapuh itulah perbatasan antara Bayang dengan Kecamatan Koto 11 Tarusan. Oke guys, di sebelah kiri kita ini kelihatan banyak tumbuhan pinus atau cemara yang sudah ditanam oleh orang puluhan tahun dulu dan sangat mempercantik pantai yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan ini. Hampir sepanjang pantai ini tumbuhan cemara ini ditanam. Nah, sehingga pantai yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan ini sangat indah dan sangat bagus karena adanya pohon pelindung nih guys, seperti tumbuhan cemara atau tumbuhan pinus ini yang sudah hidup selama puluhan tahun. Nah, kita tidak ngambil vlog pantai, kita ngambil motovlog jalan riding-riding tipis saja guys, sambil menuju tujuan kita mengambil THR. Nah, biasanya kalau selama bulan puasa ini H+ menjelang Lebaran, misalnya 10 sampai 15 plus hari menjelang Lebaran itu banyak yang mudik nih guys. Tapi ini masih kelihatan sepi saja. Ya, mungkin orang rantau banyak yang belum sampai ke kampungnya karena masih antri guys, menunggu tiket pulang. Karena kalau pulang mudik ini jauh-jauh hari kita sudah mengambil antrian tiket guys, bus. Nah, kalau bus yang masuk ke pesisir selatan ini ada Hijrah, ada MPM, dan ada Mior guys. Tapi dengan kelas, bukan kelas eksekutif. Nah, karena boleh dikatakan jalan nasional yang ada di lintas barat Sumatera ini jalannya tidak begitu lebar guys, dan bus-bus yang berangkat dari Padang menuju ke Bengkulu juga tidak begitu banyak guys. Yang ada sampai sekarang ini hanya 1, 2, 3 saja guys. Nah, jadi tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan lintas tengah atau lintas timur. Biasanya sopir juga mengambil jalan lintas tengah ini kalau menuju ke Bengkulu, kecuali ada satu mobil yang versi kecil melewati dengan penumpang hanya sekitar 12 sampai 20 orang saja yang lewat di sini. Kita lupa guys apa nama mobil yang trayek antara Padang dengan Bengkulu melewati lintas barat ini. Ini agak macet nih guys di depan kita ini. Ini kebetulan di sini di Kapuh ini ada pasar harian terus guys. Jadi membuat sedikit kemacetan dan kita harus sabar menunggu truk yang ada di depan kita ini untuk berjalan. Nah, mulai berjalan lagi guys. Ini pasarnya tidak ada sebenarnya nih guys, tapi kok bisa macet nih. Ya, kita potong aja guys. Nah, kita potong dan sebentar lagi kita akan sampai ke SPBU. Kita harus wajib mengisi minyak nih guys, karena dari rumah minyak kita udah tipis guys, tidak akan nyampe ke barung-barung belantai. Nah,
cukup 1 liter aja sampai nih guys, karena Honda sepeda motor kita ini juga sangat irit dengan minyak, karena minyak kita minyak pertalite guys. Nah ini guys, di sebelah kiri kita ada SPBU. Nah biasanya kalau minyak solar langka ini antrian truk-truk BBM juga banyak nih guys, seperti truk tangki kelapa sawit. Nah ini truk tangki kelapa sawit nih guys, banyak yang antri ini, panjang ini, biasanya sampai tumpah ruah ke jalan besar tuh guys. Nah sekarang tidak ada, mungkin ada lancar sedikit nih guys minyaknya, stok minyaknya. Nah kita hanya di sini khusus untuk pengisian pertalite sepeda motor. Nah ini petugas SPBU, kita pesan minyak cukup 1 liter saja guys. Ya kita isi guys. Dan kita tetap berangkat berdua nih guys. Nah, dengan istri kita, karena istri kita mengajar di Bayang, dan udah selesai guys, kita bayar dan kita tutup lagi tangkinya dan kita turunkan. Oke guys, kita berjalan kembali guys dengan sepeda motor. Ini tidak begitu panjang antriannya, tapi biasanya di sini karena satu-satunya SPBU yang berada di khusus untuk Kecamatan Tarusan dan Bayang. Nah, disinilah pusatnya guys. Dan setelah itu nanti ada di Sago SPBU-nya. Itu khusus untuk Painan dan Sago atau Salido. Nah, jadi SPBU di Kabupaten Pesisir Selatan ini tidak begitu banyak, tidak sama dengan di Kota Padang. Dan bisa kita hitung, kalau di Tarusan ini ada 1, terus di Sago ada 1, terus ada di Batang Kapas, terus di Kambang, terus ada di Air Haji. Nah, itu yang seingat kita guys, selebihnya Pertamini atau orang yang menjual ketengan di warung-warung yang seperti yang kita lihat di pinggir jalan ini. Kalau sampai terus ke selatan sana, di Indrapura juga ada guys, ada di Tapan dan juga ada di Selaut. Nah begitulah guys perkiraan prediksi saya SPBU yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara pesisir selatan ini sangat panjang nih guys, tetapi sesuai juga dengan perbandingan sepeda motor dan mobil yang ada di sini, karena ini satu-satunya jalan nasional yang menghubungkan pesisir selatan dengan Kota Padang. Nah jadi sepanjang jalan nasional ini hanya itu yang terdapat, entah ada tambahan yang lain kita belum bisa update sekarang, karena kita udah lama tidak pergi ke selatan sana guys. Kita hanya berjalan antara Bayang, Tarusan, dan sekali-kali ke Kota Padang.
Oke guys, kita lihat ini anak-anak sekolah sudah ada yang pulang dari sekolahnya. Memang kalau dibandingkan dengan lintas tengah dengan lintas timur, jadi lintas barat ini busnya banyak yang kecil-kecil deh guys. Ini seperti ini, ada bus yang lewat ini bus Padang Painan ini. Sementara bus yang mau ke Kota Bengkulu, itu hanya 1 atau 2 buah saja tuh guys. Dan biasanya berangkat dari Padang itu sekitar jam 2 sampai jam 3, nanti melewati Kabupaten Pesisir Selatan ini antara jam 4 sampai jam 6. Nah, karena biasanya kalau bus yang dari Bengkulu mau melewati jalan ini, dia memperkirakan pagi sampai ke Bengkulu tuh guys. Karena diprediksi jalan antara Padang dengan Bengkulu ini lebih kurang 500 km lebih dengan jarak tempuh antara 14 sampai 20 jam. Nah, yang lewat di sini bukan bus besar nih guys, kecuali bus yang menjemput penumpang seperti MPM, Ijriah, dan Mior. Nah, itu akan menuju ke Terminal Sagu di Painan tuh guys, untuk menjemput penumpang. Nah, itu biasanya dia balik lagi ke Padang, karena dia akan menempuh jalan setinjau lagi, yaitu via lintas tengah atau timur, ya melewati juga jalan tol nanti di sana. Nah, kalau di sini karena arus penumpang juga sangat sedikit, maka tidak sama dengan jalan lintas tengah itu. Nah, jadi makanya busnya hanya 1 atau 2 saja, tetapi rutin tuh guys, setiap hari berangkat kayaknya. Nah, sedangkan kalau dari Bengkulu juga dia berangkat sore juga, nanti sampai di sini pagi. Nah, jadi begitulah sebaliknya guys. Nah, sebenarnya jalan nasional ini mulus nih guys, cuma karena situasi dan kondisi yang sangat sepi karena jarang dilewati oleh bus, karena mungkin kota yang dilewati hanya kota Bengkulu yang akan ditempuh dari sini guys. Sedangkan kalau di lintas tengah itu segala-galanya, ada jalan tol, kota-kota besar ada di sana, seperti ada Morobungo, Sarolangun, Palembang, Betung, dan sampai ke Bandar Lampung. Nah, di sini juga penduduk yang sangat kurang juga guys. Tetapi sebenarnya di segi keindahan tidak kalah eksotiknya dari jalan lintas tengah atau lintas timur itu guys. Kalau di sini lengkap tuh guys. Jalan di sini ada lembah, ada laut, ada gunung, dan lengkap dengan view-view persawahan, sungai, dan perkebunan. Nah, sedangkan kalau di lintas tengah atau lintas timur, itu biasanya view yang kita lihat sepanjang jalan itu adalah kebun kelapa sawit atau karet. Kalau di sini beragam ya guys, ada persawahan, ada pohon kelapa, ada
karet juga, ada kelapa sawit. Ya, beragam tuh guys. Dan pegunungan, lembah, pantai. Nah, jadi sebenarnya di sisi eksotiknya ini lebih bagus itu guys kalau kita explore. Tetapi karena orang menganggap ini jalan ini hanya melewati kota Bengkulu saja, maka orang jarang lewat di sini. Sementara mobil bus Bengkulu juga ada yang melewati lintas tengah itu guys. Jadi dia akan belok nanti di Sarolangun baru menuju ke kota Bengkulu. Itu nggak salah guys. Kita belum pernah juga dari Padang ke Bengkulu, dan kita pun juga belum pernah ke kota Bengkulu. Nanti kita coba-coba dulu guys. Kita coba dari sini menuju ke Bengkulu melewati bus-bus yang melewati jalan lintas barat ini. Ya, di Sumatera ini ada 3 jalur perlintasan, yaitu lintas barat, yaitu Padang dengan Bengkulu, Bengkulu sampai ke Lampung. Sedangkan lintas tengah, yaitu Padang via Siti Jaulawi, Solo, Sejunjung, Dharmasraya, terus masuk ke Provinsi Jambi, terus masuk ke Sumatera Selatan dan berakhir ke Lampung. Baru masuk ke Bakauheni, penyeberang langsung ke Merak. Sedangkan lintas timur itu bisa dari via Jambi menuju ke Palembang. Nah, itu guys. Dan sekarang kemajuannya sudah begitu pesat. Dulu hanya jalan nasional seperti ini, tapi di lintas tengah itu sekarang sudah ada jalan tol guys. Mulai dari Jambi sudah ada jalan tol sampai ke Palembang dan sampai ke Bandar Lampung. Baru kita menyeberang melalui Selat Sunda, yaitu dari Pelabuhan Bakauheni sampai ke Pelabuhan Merak, lebih kurang 1 sampai 2 jam. Nah, kalau di Sumatera Barat ini banyaknya bus-bus tangki itu guys, truk-truk tangki. Itu adalah perkebunan kelapa sawit yang ada di Kecamatan Indrapura sampai ke Lunang Selaut. Nah, nanti dia akan membawa hasil sawit ini ke Kota Padang. Akan diolah, ada pabriknya untuk menjadi minyak. Karena mungkin masih mentah itu guys, belum matang, nanti diolah di pabrik pemrosesan minyak di Kota Padang. Nah, kita lihat di ujung sana ada perbukitan, itu adalah perbukitan Bukit Barisan tuh guys. Memang rata-rata di pesisir ini jalan landai dan jalan sedikit menanjak jika kita melewati perbukitan atau gunung. Nah, seperti pada video sebelum-sebelumnya, kalau kita dari Bayang menuju ke Alam Panjang Kabupaten Solo, nah itu melewati jalannya sedikit ekstrim tuh guys, menanjak. Jalan itu baru itu guys, lebih kurang tahun 2025 kemarin selesainya. Dan masih ada lagi jalan tembus ke Provinsi Jambi, yaitu dari Tapan menuju ke Sungai Penuh. Dan ada lagi jalan ini, jalan nasional yang kita lewatin ini langsung menuju Provinsi Bengkulu di selatan sana. Nah, kalau kita melewat Kota Padang, juga melewati satu-satunya jalan nasional ini.
tidak ada lagi jalan alternatif. Oh iya guys, ada jalan alternatif, yaitu di objek wisata Mande guys. Tadi kita lupa menyeser persimpangan jalannya, tapi kelihatan tuh guys di video kita ini, tapi kita lupa untuk mengeksplornya. Sebenarnya kita bisa menuju Kota Padang dari Jalan Mande itu guys, tapi jalannya juga ekstrim juga guys, ada tanjakan karena kita melewati lembah-lembah bukit di situ. Dan tapi view-nya sangat cantik itu guys, kita bisa melihat nuansa eksotik Mande. Ada pulau-pulaunya di sana, yaitu Raja Ampatnya Sumatera Barat. Itu tepatnya di sebelah kiri kita itu guys. Nah, kalau ini jalannya tidak ekstrim, hanya landai saja. Nah, di sini ada perbaikan jalan ya guys. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Jika ada jalan yang berlubang, akan ditutupi lubang-lubangnya itu supaya arus mudik nanti akan lancar tuh guys. Memang jalan ini bagus tuh guys, tapi karena sering dilewati oleh mobil-mobil besar, ada ini 1, 2 yang bolong-bolong itu guys yang berlubang. Nah, itu yang akan ditutupi supaya arus mudik lebaran nanti menjadi lancar. Ya, kita sudah berada di Batu Hampa ini guys. Nah, kita potong truk ini dulu guys. Kebetulan tidak ada lawan di depan kita, jalan karena kosong. Nah, ini ada truk tangki juga. Kita harus ekstra hati-hati dengan truk tangki ini guys, tidak seenaknya kita motong. Kita tunggu pas timingnya, kalau jika sudah lurus dan tidak ada lawan di depan kita, baru kita potong. Ini kecepatan kita agak mengikuti jalan tangki ini guys, mungkin kecepatan 50 sampai 60 km nih guys. Dan di sebelah kanan kita itu adalah Sungai Batang Tarusan. Nah, Sungai Batang Tarusan ini kalau ketika hujan, itu sampai meluap ke jalan ini guys. Makanya Kecamatan Tarusan ini sering rawan banjir karena meluapnya Sungai Batang Tarusan ini ke pinggir jalan. Nah, jika sampai meluap ke pinggir jalan, maka kita akan tidak bisa melewati jalan ini. Kecuali banjirnya sudah surut, baru kita bisa melewati sungai ini. Tapi itu pun tidak sering tuh guys. Tapi setiap tahun pasti ada banjir itu guys di sini. Tapi tidak semua jalan ini direndam oleh banjir. Biasanya titik-titik banjir itu berada di Kenegarian Duku, Barong Belantai. Nah, di sana jalan sering putus oleh banjir. Kalau di sini kan rumah-rumah penduduk banyak dan jalannya juga agak tinggi dari sungai, maka jarang nih guys terekspos oleh banjir. Ya, kita sudah masuk ke Kenegarian Duku nih guys. Nah, di sini sering banjir nih guys. Nah, nanti kita lihat titik rawan banjir itu guys di mana, yaitu sebentar lagi guys, 1 kilo lagi kita akan melewati titik banjir itu, karena di sana ada bengkolan, tetapi
sangat bertubrukan dengan Sungai Batang Terusan ini guys. Nah, makanya tubrukan antara Sungai Batang Terusan dengan jalan ini mengakibatkan banjir nih guys. Setiap ada hujan di Koto 11 Tarusan ini, khususnya di Kenegarian Duku ini. Ini udah termasuk Kenegarian Duku nih guys. Oke guys, sebentar lagi kita lihat di mana pusat terjadinya banjir di Kecamatan Koto 11 Tarusan ini guys. Nah, ini guys, nampak di sebelah kanan kita ada sungai. Nah, sungai ini biasanya meluap ke jalan ini guys, ke badan jalan ini. Nah, ini sungainya nampak itu. Nah, sering di bengkolan ini banjir nih guys, sampai menuju ke jembatan 2 ini. Nah, ini sebentar lagi kita akan menempuh jembatan 2 Duku ini. Nah, ini karena ada anak sungai di sini yang meluap sampai masuk ke badan jalan. Nah, di sini guys. Dan seterusnya lagi sampai ke jalan lurus ini guys. Nah, ini biasanya sering ditimpa oleh banjir akibat luapan Sungai Batang Terusan nih guys. Nah, di sini guys. Ini disebut orang juga Talau ini di Duku karena sering terendam oleh banjir itu guys. Ya, kita lanjut terus guys perjalanannya dari Duku. Dan di ujung sana kita lihat bukit-bukit berbaris itu guys, itu namanya Bukit Barisan. Nah, di sini juga pernah dulu terjadi banjir sebelum sungai itu dialihkan agak jauh dari badan jalan ini. Nah, di bengkolan ini guys, ini lebih dekat ke badan jalan sungainya, terus dipindahkan oleh pemerintah jauh dari sini, lebih kurang 1 kiloan lah jaraknya dari sini. Nah, ini sebelah kanan kita itu. Nah, itu juga sering meluap sungainya di daerah sini. Maka rumah-rumah yang ada di sini juga sering terendam oleh banjir. Tapi sejak dipindahkan sungai itu, ini sudah lama tuh guys, sudah lebih 20 tahun ini dipindahkan sungainya. Jadi di sini sudah aman dan bebas dari banjir tuh guys. Kecuali kemarin ini ada bencana longsor. Nah, di sini tertimbun oleh longsoran. Nah, badan jalan ini tertimbun oleh longsoran, yaitu bukit di depan kita ini, dan juga lumpur yang dibawa oleh sungai karena waktu itu terjadi longsor yang sangat besar. Nah, ini tertimbun nih guys, badan jalannya oleh longsor dan lumpur luapan sungai. Nah, sudah lama juga guys, sudah lebih dari 3 tahun ini musibahnya. Dan di seberang sana ada sebuah nagari Kampung Tanjung. Nah, itu yang sangat rawan sekali guys, karena bukit-bukit yang ada di depan kita itu banyak yang retak itu guys akibat longsor. Nah, menyeberangi Sungai Batang Terusan. Nah, ini ada simpangnya nih guys ke nagari Kampung Tanjung itu. Ya, ini nama nagarinya Kampung Bendi ini guys. Dan sempat jembatan penghubung antara Kampung Bendi dengan nagari Kampung Tanjung ini putus oleh banjir. Nah, dibuatkan lagi jembatan barunya tuh guys, tempat orang minta sedekah tadi guys.
Nah, kita lanjut terus guys. Tapi insya Allah sekarang karena jalan sudah diperbaiki dan sudah bagus, maka banjir tidak ada lagi ke sini karena sungainya sudah dipindahkan. Dulu sungainya pas di bawah jalan ini, tapi setelah sungai dipindahkan lebih jauh dari badan jalan ini, maka banjir tidak ada lagi. Kalau dulunya iya guys. Nah, di Bengkulan ini kita memasuki Negari Jongah. Nah, Negari Jongah ini 3 tahun yang lalu juga ditimpuni oleh lumpur yang tebal juga guys, akibat meluapnya Sungai Batang Torusan. Ya, negerinya view-nya cantik, tapi begitulah guys. Kalau ada perbukitan atau pegunungan, risikonya longsor. Kalau dataran rendah, risikonya banjir. Nah, alam yang begitu indah di Provinsi Sumatera Barat ini, bencananya kalau nggak gunung meletus atau banjir atau tanah longsor atau gempa bumi, ya begitulah guys. Kita harus waspada dan terus berdoa saja supaya kita dijauhi dari segala macam bencana alam. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki Negari Kotopulai guys, di Barung-Barung Belantai. Nah, sebentar lagi kita akan sampai ke Negari Kotopulai Barung-Barung Belantai. Nah, sampailah ke tujuan kita nanti itu guys. Jadi nggak terasa guys, perjalanan kita sudah memasuki waktu 48 menit ini guys, karena kita jalannya santai dan tidak mengejar waktu. Pemandangan yang estetik ini semakin menambah cantiknya Kabupaten Pesisir Selatan ini guys. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keindahan alam yang begitu menakjubkan. Kalau di jalan di sini aman-aman saja guys. Tidak rawan kejahatan. Ya, begitulah guys, pemandangan view yang cantik. Ada pegunungan, ada pohon-pohon yang beragam, dan kiri kanan kita rumah-rumah penduduk. Mungkin lebih kurang 10 menit lagi kita akan sampai ke Barung-Barung Belantai ini guys.
Sekarang kita sudah di Koto Pulai ini, tapi udah masuk wilayah burung-burung belantai. Nah, di Koto Pulai ini ada ikan larangan tuh guys. Kalau hari biasa itu ramai disinggahi oleh para pengunjung, terutama orang yang melintasi jalan Padang Painan ini. Dia mampir sambil minum kopi atau teh, dan juga ada di sana dibuatkan juga kalau ada pesan mie rebus atau mie goreng atau nasi goreng sambil menikmati ikan larangan. Tapi kita tidak, bulan puasa ini kita tidak mampir guys, karena tidak buka, dilarang tuh guys buka siang hari untuk menghormati orang yang berpuasa. Nah, biasanya kalau kita singgah di sana, kita sempat mengambil dokumentasi tentang ikan larangan ini. Ya, ikan larangan ini adalah penghuni Sungai Batang Turusan guys. Ikannya sebenarnya jinak itu guys, bisa dipancing juga. Nah, tetapi disebut ikan larangan karena mungkin ikan ini sudah mulai langka, maka harus dilarang untuk memancing atau meracuninya, sehingga kelestarian alam terjaga itu guys. Nah, di sini tempatnya nih guys. Ini banyak warung-warung di pinggir sungai ini. Nah, di sini tempat jual bakwan, goreng-gorengan, dan mie rebus kalau kita singgah. Tetapi bulan puasa ini tutup nih guys, tidak buka. Nah, di sebelah kanan itulah sungai yang banyak berisi ikan larangan. Ya, lengkap lah guys perjalanan kita dari Bayang menuju ke burung-burung belantai ini. Ada lembah, ada sungai, ada pegunungan, perbukitan, pohon-pohonan yang beragam, tidak homogen pohon-pohonnya guys, tidak seperti kita melewati jalan lintas tengah yang hanya sawit dan karet melulu. Nah, di sini beragam. Nah, itu nampak sungainya guys. Di sini beragam guys, sangat enak dipandang mata. Ya, di kiri kanan kita ini ada perbaikan pipa PDAM, ada yang bocor kelihatannya nih guys, melimpah airnya keluar. Nah, sebentar lagi kita akan sampai ke Nagari Burung-burung Belantai, lebih kurang 5 menit lagi nih guys. Ini ada orang-orang yang membawa ikan untuk dibawa ke pasar atau dijual keliling kampung, karena ikan pesisir selatan ini terkenal dengan ikan segarnya ya guys, karena baru ditangkap orang dan dijual segar, bahkan dibawa ke kota Padang juga ada. Dan penghasilan ikan ini nomor 1 di Kabupaten Pesisir Selatan ini guys. Bisa juga diekspor sampai ke negara Jepang itu guys, seperti ikan tuna. Nah, sebentar lagi kita masuk ke pasar burung-burung belantai ini guys. Nah, di ujung jalan ini juga sempat terjadi jalan putus dulu guys, lebih kurang 3 tahun yang lalu, akibat
Sungai Batang Turusan ini meluap guys sampai kepada jalan ini, mengakibatkan jalan ini putus tuh guys. Nah sekarang sudah diperbaiki, semakin bagus jalan ini. Nih kepak sungai di sebelah kanan kita itu masuk ke jalan ini. Nah sampai ke anak sungai sini di bawah jembatan ini. Oke guys, sampailah kita ke pasar Barung Belantai ini guys. Pasarnya setiap hari Jumat. Kemarin tuh guys, karena sekarang hari Sabtu sudah tidak pasar lagi. Nah di sini ada masjid yang sangat besar, Masjid Barung Belantai di sebelah kiri kita ini. Nah ini pasarnya nih guys. Nah 1 kilo dari sini sampailah kita ke KPN Barung Belantai. Nah itulah akhir dari perjalanan kita guys. Silakan like, komen, dan subscribe sehingga channel Akhirman Ahdan ini semakin berkembang. Dan kita tunggu update selanjutnya. Yo bro, pagi ini gaspol dari Talauk menuju Barung Belantai. Kotosi tarusan pilot on. Yuk ikut jalan-jalan. Pagi buta mata terbit di ufuk timur, motor nyala helm kenceng siap petualang. Dari Talaut dan hijau sawah subur, jalan tanjakan angin sepoi menyapa wajah. Kabut tipis menyelimuti bukit-bukit, aku gas throttle, hati riang gembira. Motovlog pagi dari Talaut ke Tarusan, Barung Belantai, Kotosi nan indah. Lihat pagi menguning, sungai mengalir deras, petualangan motor Naklo hari ini top markotop. Hey viewer, like dan sub, ikut riding bareng. Terima kasih sudah menyimak Akhirman Ahdan.